Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Davina Sarani Agustia, nomor absen 6 dari jurusan Teknik Sipil di Tingkat Teknik Sipil Politeknik Negeri Malang. Di sini kita akan membahas lanjutan dari video yang pertama kemarin, yaitu di draw. Yang pertama kita akan membahas boundary. Apa itu boundary? Boundary itu membuat batasan atau area dan bidang tertutup. Langsung kita gunakan contohnya saja. Di sini kita akan membuat, misal kita mempunyai lahan yang belum diketahui. Oke, kita akan langsung menggunakan membuat bentuk lahan yang tidak ada batasannya atau tidak berbentuk. Misal contoh lahannya seperti ini. Terus kita mau ambil lahan yang tertutup ini tuh bisa dipindah nggak? Seperti itu. Jadi kita menggunakan boundary. Boundary itu shortcutnya BO, enter. Kemudian enter lagi. Kita ketik internal point-nya. Kita ketik di tengah sini. Kita klik tengah, enter. Kita klik yes. Kemudian kita klik luarnya. Nah, ini kita bisa move atau copy. Kita menggunakan copy. Kita pindah. Seperti ini. Nah, boundary itu gunanya untuk memindahkan area yang tertutup seperti ini. Lanjut, kita membahas yang kedua di draw, yaitu list. List itu untuk mencari area dan perimeter. Area itu luas dan perimeter itu keliling. Kita akan contohkan di sini. Misal kita membuat sebuah persegi menggunakan rectangle. Terserah ya kita buatnya seberapa. Nah, berapa sih luas dan kelilingnya persegi ini? Nah, kita menggunakan list dengan shortcutnya LI, enter. Nah, ini ada tanda select object, itu kita klik objeknya persegi ini. Kemudian enter. Nah, ini muncul dengan areanya segini. Terus perimeternya 111,5428 dan areanya 777,6127. Itu untuk mencari luas dan kelilingnya persegi ini. Sudah seperti itu. Kemudian kita cari artframe. Ini untuk bata expose ya. Kita klik enter. Ini klik di sini. Kita ganti. Nah, seperti ini teman-teman. Enter lagi. Kemudian kita klik lagi enter. Kita cari brick itu untuk bata juga, bata. Cari brick. Nah, ini masih tidak kelihatan. Kita rubah 50. Terlalu besar. 15. Nah, seperti ini. Enter lagi. Enter. Kemudian kita ulangi lagi, enter. Kita cari Arcon. Arcon ini untuk beton. Seperti ini. Klik enter. Oke. Kita ulangi sampai kotak ini totalnya 16, ini selesai 18. Kemudian kita cari arbon, itu untuk paving.
Ini untuk paving, arsir paving seperti ini. Kemudian kita cari park itu untuk lantai parket ini. Ini kita rubah 10, terlalu besar. Nah, bentar. Yang lagi kita cari aruf ini untuk kaca ya teman-teman. Aruf. Yang jadinya kita rubah 45. Enggaknya kita rubah 45, ini terlalu besar 40, masih terlalu besar 15, masih terlalu besar juga 10, masih terlalu besar. Kita 5 aja. Nah, seperti ini kita enter. Dan enter. Kita cari lagi arsik itu genteng. Ini. Handle-nya kita rubah 0. Kemudian skalanya kita rubah 0,5. Masih kurang kecil 0,3. Nah, sudah bagus. Dan kita cari lagi untuk genteng lagi, tapi beda jenis ya. RB88. Kita cari RB88. Ini untuk genteng juga. Dan kita cari arsen untuk pasir. Kemudian kita cari grass untuk rumput. Grass. Kemudian kita cari gravel. Gravel ini untuk batu kali. Ini untuk arsiran batu kali. Bentar. Kemudian kita cari gravel lagi untuk yang batu kali tapi jenis kerikil. Seperti untuk arsiran kerikil. Jadi kita kecilkan saja skalanya. Seperti ini. Kemudian yang selanjutnya ada honey. Honey ini untuk paving segi 6.
Ini. Hmm. Kemudian ada net. Net ini untuk keramik. Kita cari net. Ini untuk keramik. Kita taruh dulu skalanya. Kemudian yang terakhir kita cari gradasi maps itu untuk gradasi atau kaca ya, kaca gradasi. Kita cari lagi. Nah ini, klik sini. Ini bisa dirubah ya warnanya. Aku mau pakai biru putih. Seperti itu. Ini semua macam-macam heads yang kita pelajari hari ini ada 18. Untuk headset lainnya kalian bisa mencari sendiri, bisa belajar sendiri ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas contoh membuat pintu kusen dan juga pondasi dengan draw dan modify yang sudah kita pelajari. Yang pertama kita akan membuat pintu kusen secara manual ya teman-teman. Di sini kita bentuk persegi menggunakan rectangle dan ukuran 5 kali 15 cm. Kemudian untuk membuat kusennya lagi kita copy dengan cara 80. Nah, bentar. Kalau tidak percaya ini caranya 80, kita cek saja itu caranya. Nah, ini 80 teman-teman. Udah, kita buat untuk pintunya. Kita menggunakan polyline. Ke kiri 4 cm dan ke atas 80. Kemudian ke samping lagi 4. Kemudian untuk bawah kita klik C, enter untuk menutup otomatis. Kemudian kita membuat pintunya, lengkungan pintunya menggunakan arc. Kita menggunakan 3 point ya teman-teman. 1, 2, 3. Jadi 3 point itu kita klik saja 3 titik. Kalau saya titik 1, 2, kemudian ini 3. Kita ulangi lagi di sini. Kita membuat rectangle. Lima kali 15. Dan kita copy lagi. Kemudian kita ulangi lagi membuat pintunya. Dan pintunya bukan polyline. 4, enter. Dan ke atasnya 80, enter. Kemudian ke kiri lagi 4, enter. Kemudian bawahnya klik C, enter untuk menutup otomatis. Nah, enter. Buat lengkungan
pintunya. Menggunakan 3.1, 2, ketika klik di sini 3. Udah jadi lengkungan. Kita buat lagi mirrornya, tapi kita buat manual. Di sini kita buat lagi rectangle. Kenapa kok 85 katanya 80? Soalnya eh, agar karena aku ambilnya dari sini, jadi ditambah ukuran ini, teman-teman. Jadi harus kopinya itu dari sisi sini, jadi harus detiknya 5, soalnya dari ukuran ini. Gitu. Kita cek lagi deh. Nah, ini ada 80 ya, teman-teman. Kemudian kita buat belakang pintunya, daun pintunya, menggunakan polyline. Kita ulangi cara yang sama. Seperti ini, teman-teman. Kita sebenarnya juga bisa cuma membuat 2 atau 1, kemudian kita copy-copy saja, kita mirror seperti itu. Tapi di sini kita akan belajar manual. Selanjutnya kita akan membahas pembuatan menggambar pondasi batu kali, teman-teman. Di sini kita akan memulai dengan menggunakan polyline dengan tekan shortcut PL enter. Kita tarik sepanjang 135 enter. Kemudian ke bawah 30 enter. Dan ke kiri 27,5. Kita membuat kerangka luarnya terlebih dahulu ya, teman-teman. Ini ke bawah lagi 105 enter. Kiri 5. Kemudian ke bawah lagi
25, enter. Kiri 10, ke atas lagi 5, 5, 105. Kemudian menutupnya kita klik C, enter. Kita sudah membentuk kerangka luarnya. Kemudian kita akan menggambar ini ya teman-teman. Di bawahnya fondasi batu kali. Selanjutnya kita menggunakan line. Kita klik ke sini sampai klik ini, enter. Dan kita klik line lagi. Kita cari titik hijau di pojok, kita tarik ke atas, kita klik 5 untuk jarak yang mau kita ambil. Nah, ini sudah otomatis jarak dari garis 1 ke garis 2 itu 5. Seperti itu ya untuk menggunakan line. Nah, kita klik L lagi, enter. Kita tarik dari titik sini hijau, tarik ke atas lurus, ketik 15. Nah, ini otomatis garis dari garis 2 ke 3 itu 15. Enter. Sudah, kemudian kita akan membentuk bangunan di bawah ini. L. Menggunakan polyline. L, enter. Kita cari dari titik sini hijau ke bawah sepanjang 15, enter. Kemudian ke kanan, klik ketik 25, enter. Kemudian ke atas lagi, ketik 15, enter. Sudah tercipta. Dan kita membutuhkan 2 bidang ya teman-teman, 2 bidang di sebelah situ. Seperti udah gambar di bawah ini. Nah, ini 2 ini itu 2. Kita pakai mirror aja teman-teman. Kita mirror. Kita upload. Kita menggunakan mirror dengan shortcut MI, enter. Cari titik tengah, tarik ke bawah, lurus, dan enter. Klik no akan menyimpan 2 objek. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian kita akan membentuk yang di atas. Kita klik L, enter. Kita cari hijau di pojok, kita tarik ke bawah sepanjang 2, klik 2, ketik 2, kemudian enter. Itu otomatis jaraknya 2, enter. Kemudian lagi L, enter. Kita cari dari titik sini, titik kedua ke bawah sepanjang 6, klik ketik 6, kemudian enter. Otomatis jaraknya 6, enter. Kemudian lagi kita klik L, enter. Cari dari sisi sini ke bawah, klik 10, enter. Enter. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian kita akan membuat kerangka dalamnya dengan garis bantu menggunakan line. Kita cari titik tengah, kita tarik ke atas. Ini buat garis bantu aja ya teman-teman. Kalau kalian tidak usah garis bantu juga tidak apa-apa. Setinggi atau sepanjang 90, enter. Kemudian kita bentuk lagi menggunakan polyline, PL, enter. Dari titik sini ke kiri sepanjang 20, enter. Kemudian ke bawah di pojok sini
enter. Nah, kita perlu sisi seberangnya. Kita pakai mirror saja, teman-teman. Kita mirror pakai shortcut MI, enter. Dan kita cari titik tengah, tarik ke bawah, lurus, enter. No, agar menyimpan objek kedua. Terus kemudian garis bantunya kita delete. Kita sudah membentuk kerangka dalam dan juga kerangka luar. Selanjutnya kita akan membuat sleeve dan menggunakan shortcut rectangle REC, enter, dengan ukuran 15 kali 25. Kita blok, kita move, enter. Kita cari titik tengahnya. Nah, seperti ini. Dan kita bentuk lagi persegi menggunakan rectangle dengan ukuran 15 kali 50. Kita move lagi. Seperti ini. Untuk sisa-sisa ini kita menggunakan trim saja untuk menghapus beberapa bagian yang ingin dihapus. Nah, kita sudah membentuk sleeve dan juga temboknya. Kemudian kita kasih jarak untuk arsiran menggunakan line. Kita cari sisi pojok, tarik ke kanan, klik 2 untuk menjadi bulan. L, enter. Kita cari pojok dan tarik ke kanan 2, enter. Dan kita tarik ke bawah, enter. Dan lagi kita ulangi, L, enter. Kemudian kita klik enter. Sudah. Nah, untuk kita membuat detail sleeve, kita menggunakan offset saja. Untuk mengulangi bentuk ini, kita klik, kita ketik OFF, enter. Kita klik berapa ukuran yang mau kita offset, yaitu 2, enter. Kemudian kita enter lagi. Nah, kita offset lagi, kita select lagi kedua kalinya untuk membentuk dalamnya lagi dengan ukuran 0,8, enter. Nah, sudah, enter. Kita akan membuat detail sleeve. Kita buat circle dengan radius 0,4, enter. Nah, ini kita pindah pakai move, enter. Kita pindah ke sini untuk membuat detail sleeve tadi. Nah, ini sudah di pojok. Kemudian kita enter lagi. Kemudian kita offset lagi ukuran 0,8, enter. Kita tarik keluar, enter. Nah, ini kita membuat detail-detail di pojok-pojok. Kita gunakan mirror saja. Ini kita mirror, MI, enter. Cari titik tengah. No,
Kemudian untuk sisi bawahnya kita copy lagi, kita mirror lagi, maaf. MI enter, kita cari titik tengah, tarik, enter. Nah, sudah terbentuk seperti ini untuk membuat detail. Kemudian kita fokus membuat detail yang sebelah kiri dulu. Kita menggunakan garis bantu dengan L, enter. Panjang 3 saja, cukup. Enter. Kemudian lagi ke sisi seberangnya, tekan 3 saja cukup. Jadi enter, enter. Kemudian lagi kita buat garis bantu sepanjang 1,5, enter. Dan kita offset saja untuk di sebelah sini agar bisa membentuk lebih detail pondasinya, pondasi slope-nya. Kita klik, ketik offset, enter. Kemudian kita masukkan angka yang mau di offset 0,4. Kita tarik ke kanan dan juga kita tarik ke kiri. Itu kita select lagi ke sininya 0,8. Dan ini ke sini 0,8 juga. Nah, sudah. Dan kita buat garis lagi, menekan line L, enter. Kita tutup di sini, enter. Nah, kemudian kita merapikan garis bantunya, kita hapus semuanya, garis bantunya kita hapus. Dan sisanya kita menggunakan hapus trim saja untuk memotong. Nah, seperti ini. Kita rapikan dulu semua detailnya. Bawahnya juga. Sampingnya juga. Kita rapikan semuanya untuk detail sleeve-nya. Nah, sudah. Enter. Nah, seperti ini detail sleeve-nya, teman-teman. Sudah, kita akan masuk ke sesi arsir ya. Kita arsir dulu tembok menggunakan heads. Kita klik, ketik H, enter untuk shortcut heads. Kemudian kita cari ANSI 32 untuk tembok. Kita klik di sini, kita cari, kita rubah angle-nya. Kurang 10. Terus lebih besar jadi 0,5. Nah, seperti ini. Kita masuk ke sesi blok arsir. Enter. Kemudian kita akan arsir di sebelah sini. Arsir ini. Klik enter. Kita akan cari
arkon di sebelah sini, dan juga ini, kemudian dan juga ini. Kita rubah skalanya dulu seperti ini. Kemudian kita edge lagi, kita cari arsen. Kita taruh di sini, bentar. Kemudian edge lagi, kita cari line. Nah, ini kita taruh di sini, juga di sini. Kita rubah angle-nya 90. Nah, kita rubah ini 10, terlalu besar. 5, masih terlalu besar. Nah, dikit lagi 0,7 saja. Nah, seperti ini teman-teman. Sudah. Dan kita sir batu kalinya. Kita ketik enter, dan kita cari gravel untuk batu kali. Nah, ini dia. Kita klik di sini. Kita rubah skalanya. Cukup, enter. Sudah. Kemudian kita lihat dulu. Oh iya. Jadi kita menggunakan arsen lagi, teman-teman. Kita hedge, enter. Kita cari arsen lagi. Kita buat di sini. Enter. Udah cukup. Kemudian kita buat detail ellipse-nya. Ellipse kita menggunakan shortcut EL, enter. Kita buat 6 kali 7,5 saja. Nah, ulang-ulang. EL, enter. 6, nah, 7,5, enter. Kita rotate dulu, enter. Kemudian kita move. Dan kita copy.
Bentar. Ini kita copy. Kita trim saja lebih-lebihnya yang melewati batas ini. Nah, sudah seperti ini, teman-teman. Kita sudah selesai membahas fondasi. Iya, kurang satu lagi kita akan ini membuat detail ketebalan, tebal tipisnya garis dengan menggunakan pedit dengan shortcut PE enter. Karena ini multiply agar kita bisa langsung pilih banyak yang mau ditebalkan, kita klik M enter. Kemudian kita select objek mana saja yang mau ditebalkan. Klik Y untuk yes, enter lagi, width. Kemudian kita ketik berapa ketebalannya, 0,5 saja. Kemudian enter lagi. Nah, sudah. Kemudian dalamnya kita enter lagi. Kita multiply, M enter. Kita klik. Kemudian kita klik Y enter. Kemudian width. Kemudian kita ketik berapa, 0,3 saja. Enter. Dan enter lagi. Nah, sudah seperti ini. Kita sudah praktek untuk membuat fondasi batu kali ini, teman-teman. Seperti ini saja yang saya sampaikan untuk fondasi batu kali. Terima kasih untuk pembahasan hari ini. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.